Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Adik-adikku level 1 hingga level 6 yang Ustaz cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ke-13 pada tahun 1441 Hijriah ini. Adik-adikku sekalian yang kita cintai dan semoga 1439 tahun yang lalu, tepat hari ini ataupun sama tanggalnya, yaitu adalah 13 Ramadan pada tahun 2 Hijriah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa umat Islam, yaitu adalah terjadinya perang Badar. Perang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ingin mencegat kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada saat perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pasukan sejumlah 300 orang. Ada dalam sebuah riwayat menyampaikan Abu Sufyan memiliki pasukan yaitu adalah 1.300 orang ataupun 1.300 jiwa. Kalau kita hitung secara matematika pasti tidak akan ketemu, karena perbandingannya adalah satu umat muslim ataupun satu orang Islam harus melawan 4 orang kafir. Sangat tidak imbang. Akan tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata lain, berkehendak lain, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya itu bisa memenangkan perang Badar. Dan ada beberapa kisah-kisah unik di dalam perang Badar ini, dan akan Ustadz ambilkan satu di antaranya, yaitu tentang sahabat yang akan Ustadz ceritakan pada hari ini. Kalau di pertemuan yang kemarin ataupun di video yang kemarin Ustadz menceritakan tentang sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah, hari ini Ustadz akan bercerita bukan tentang beliau tetapi tentang teman beliau, yaitu adalah tentang Zubair bin Awam. Adik-adikku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, Zubair bin Awam lahir di Mekah. Beliau adalah salah satu sahabat yang termasuk nantinya akan memasuki surga ataupun dijamin oleh Rasulullah. Beliau lahir di Mekah, kemudian masuk Islam pada saat usia masih muda. Dan beliau ketika masih muda itu sudah mendapatkan cobaan yang sangat-sangat berat. Salah satu kisah yang menarik dari beliau ataupun sebuah siksaan yang beliau terima adalah dari pamannya, di mana beliau itu digulung dengan tikar, kemudian dipanggang di atas api. Agar apa? Agar kembali kepada agama nenek moyangnya, menjadi orang kafir lagi. Akan tetapi Zubair bin Awam ini memiliki keyakinan yang kuat. Imannya sudah menancap dalam hati. Dia berkata, aku tidak akan pernah kembali ke ajaran nenek moyang, dan tidak akan pernah menjadi seorang anak muda yang memiliki pendirian teguh, keimanan yang sangat luar biasa. Kemudian Zubair bin Awam ini juga termasuk sahabat yang hijrah 2 kali, yaitu hijrah pertama adalah ke Habasyah, kemudian yang kedua adalah hijrah ke Madinah tentu saja. Dan beliau Zubair bin Awam ini memiliki seorang istri dari anak sahabat yang paling mulia, yaitu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bernama adalah Asma binti Abu Bakar. Adik-adikku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kembali lagi ke perang Badar tadi. Pada saat perang Badar, Zubair bin Awam ikut serta dalam pasukan kaum muslimin. Pada saat itu ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu pada perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zubair bin Awam itu untuk menyerang dari sayap kanan. Tetapi pada saat perang berkecamuk, kaum muslimin dan kaum kafir saling bahu hantam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di barisan tengah, kemudian berseru, wahai Zubair, pergilah kanan menghadapi kaum kafir Quraisy. Tetapi ternyata orang yang dia panggil itu menoleh. Aku bukan Zubair,
Padahal pada saat itu Rasulullah melihat fisiknya sama persis. Dan ketika itu beliau baru sadar, ternyata yang dia panggil itu bukan Zubair bin Awam, tetapi adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi membantu dengan persenjataan ataupun membantu Rasulullah pada saat perang Badar. Sangat luar biasa. Perang yang dibantu oleh malaikat, dan salah satunya adalah saat itu menyerupai seorang yang bernama Zubair bin Awam. Adik-adikku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kemudian Zubair bin Awam juga dikenal dengan sebutan ataupun julukan adalah Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Pada saat itu, pada saat terjadi perang Ahzab ataupun kita kenal dengan perang Khandaq, di mana kaum kafir itu mengepung Madinah, kemudian tidak bisa masuk ke Madinah karena ada parit orang Muslim yang di ada Madinah. Kemudian tidak bisa masuk kaum kafir, tidak bisa masuk. Akan tetapi dari belakang ada pengkhianat, yaitu yang bernama ataupun yaitu dari kaum Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Madinah dari Bani Quraidah yang sudah memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah itu memberontak dan menyerang Rasulullah dari dalam. Dari luar tidak bisa diserang karena ada parit, tapi dari dalam diserang oleh Bani Quraidah, kaum Yahudi. Pada saat itu Rasulullah merasa terhimpit. Dari depan ada orang kafir, dari belakang ada kaum Yahudi. Kemudian beliau, siapakah di antara kalian yang akan keluar memerangi Bani Quraidah? Kemudian dengan sigap Zubair bin Awam menjawabnya, wahai Rasulullah, aku akan keluar memerangi Bani Quraidah. Rasulullah bertanya kedua kalinya, siapakah yang akan keluar memerangi Bani Quraidah? Zubair bin Awam dengan cepat pula menjawab dengan yang sama, wahai Rasulullah, aku akan keluar memerangi Bani Quraidah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku, pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam. Adik-adikku sekalian yang Ustadz cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu Zubair bin Awam dijuluki sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam kemudian selalu ikut dalam perjalanan dakwah Rasulullah dan meninggal pada saat beliau lanjut usia, tepatnya adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam ini meninggal karena beliau meninggal pada saat perang Jamal, di mana beliau meninggal tidak lama berselang dari Tolhah bin Ubaidillah, dan Tolhah dan Zubair ini adalah dua sahabat yang akan bertetangga di dunia dan akan bertetangga nanti juga di akhirat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan pada saat pemakamannya, Ali bin Abi Thalib selaku khalifah berdampingan dengan Tolhah bin Ubaidillah. Karena mereka akan dikuburkan berdampingan, mereka bersama di dunia dan nanti di surga juga akan berdampingan sebagai tetangga sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mungkin itu sedikit kisah yang dapat Ustadz sampaikan terkait salah satu seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam yang akan memasuki surga bi ghairi hisab dan juga memiliki julukan adalah seorang hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.